Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai critical book review dari buku yang berjudul Usaha Kecil Kewirausahaan, Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan pada bab 6, yakni Perencanaan Strategis dalam Bisnis, dan buku yang berjudul Pemahaman Strategis Bisnis dan Kewirausahaan pada bab 9, Perencanaan Strategis Berwirausaha. Adapun pematerinya yakni ialah Dina Maharani dengan NIM 0503-2020-45, Khairal Tuahdi dengan NIM 0503-2020-80, dan Inaya Ardia dengan NIM 0503-2020-04. Latar belakang dari Critical Book Review. Pada dasarnya, Critical Book Review itu merupakan kegiatan mengulas isi buku dengan menitikberatkan pada evaluasi atau penjelasan, interpretasi, dan analisis mengenai keunggulan buku dan juga kelemahan buku, dan apa yang menarik dari buku tersebut, bagaimana isi buku tersebut bisa mempengaruhi cara berpikir dan menambah pemahaman terhadap suatu bidang kajian tertentu. Dan manusia juga dapat menguji pikiran pengarang atau penulis lewat sudut pandangnya dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Melalui kegiatan Critical Book Review ini, mahasiswa juga diajak untuk berpikir kritis mengenai suatu permasalahan, menilai dan menganalisis suatu kajian secara objektif, serta mampu memandang suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Identitas buku pertama. Judul buku Usaha Kecil Kewirausahaan, Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan. Penulis Wahyudin Albra, Darwin Lee, Iskandar Majid, Slamet Widodo, Zurinal M. Nawawi, Erbin Chandra, Muhammad Idris Dalimunte, dan Alis Raja Dison Silalahi. Penerbit Madena Tera, tahun terbit 2019, kota terbit Medan, editor Arfan Ihsan, tebal buku 300 halaman, ukuran buku 17,5 x 25,5 cm, ISBN 978602547022026. Berdasarkan koper dari buku kedua tersebut, maka buku tersebut memiliki judul yakni Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan dengan penulis Arif Yusuf Hamali SE.ME yang diterbitkan di Prenada Media Group dengan tahun terbit 2016 dan kota terbitnya ialah Jakarta. Salah satu editornya adalah Satu Cahaya Pro dan PT Karisma Putra Utama dengan tebal buku 290 halaman dan ukuran buku 13,5 x 20,5 cm dan ber-ISBN dengan nomor 978 602 0895 7587. Ringkasan isi buku pertama dengan judul Perencanaan Strategis dalam Bisnis terdapat pada bab 6. Pembahasan materi yang pertama mengenai manajemen dalam kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan artinya semua kekuatan perusahaan yang menjamin usahanya eksis. Adapun strategi kewirausahaan meliputi beberapa keputusan strategis, yaitu 1. Perubahan produk barang dan jasa. 2. Strategi menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional atau ekspansi usaha. Ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi. Keempat, analisis sumber daya manusia. Dan yang kelima, analisis pesaing untuk memantapkan strategi bersaing. 2. Fungsi manajemen dalam kewirausahaan. Fungsi manajemen dalam kewirausahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan apa tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Kedua, organizing atau pengorganisasian.
Pengorganisasian adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Yang terakhir, directing atau pengarahan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. 3. Sarana manajemen. Adapun yang termasuk sarana manajemen diantaranya manusia, uang, materi, mesin, pasar, dan tata kerja. 4. Peran-peran manajer. Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya, yaitu 1. Figurehead role atau peran sebagai kepala, yang kedua leader role atau peran pemimpin, yang ketiga listen role atau peran penghubung, yang keempat monitor role atau peran pemantau, yang kelima disseminator role atau peran penyebar, yang keenam spokesman role atau peran juru bicara, yang ketujuh entrepreneur role atau peran wirausaha, yang kedelapan disturbance handler role atau peran penghalau gangguan, yang kesembilan research allocator of role atau peran pembagi sumber daya, dan yang kesepuluh negotiator role atau peran perundingan. 5. Hubungan antara perencanaan dengan fungsi manajemen. Di antaranya yang pertama, hubungan pengorganisasian dan penyusunan personalia. Di sini pemahaman tentang pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen akan memberikan kejelasan bahwa proses pengaturan di dalam organisasi tidak akan selesai tanpa diikuti oleh aktuasi yang berupa bimbingan kepada manusia yang berada di dalam organisasi tersebut, agar secara terus-menerus dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, hubungan perencanaan dan pengarahan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan diperlukan untuk mengarahkan memotivasi karyawan. Fungsi pengarahan tersebut meliputi penerapan unsur-unsur menjadi pengaruh. Yang ketiga, hubungan perencanaan dan pengawasan. Di sini perencanaan dan pengawasan bagaikan satu kepingan uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan diperlukan agar semua kegiatan ada panduan atau pedoman sehingga organisasi dapat diarahkan ke tujuan yang lebih baik, dan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan dari rencana yang ada dapat diketahui keberhasilannya. 6. Langkah-langkah rencana strategi dalam manajemen bisnis. Di antaranya yang pertama, tinjau atau kembangkan visi dan misi. 2. Analisis dan operasi. 3. Kembangkan dan pilih opsi strategis. 4. Menetapkan tujuan strategis. 5. Rencana eksekusi strategi. 6. Menetapkan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, tinjau eksekusi. 7. Mengimplementasikan rencana bisnis. Ada 4 panduan utama untuk keberhasilan implementasi rencana bisnis. Di antaranya yaitu 1. Mendefinisikan tujuan yang jelas. 2. Memecah mereka turun tugas. 3. Alokasi waktu. 4. Membuat kemajuan. 8. Kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Adapun penyebab dari kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan bisnis diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan yang kurang matang. 2. Takut mengambil resiko. 3. Tidak berani mencoba. 4. Mudah menyerah. 5. Terlalu terburu-buru. Dan yang terakhir, tidak percaya diri. Isi buku kedua dengan judul Perencanaan Strategi Berwirausaha pada bab 9. Baiklah, kali ini pembahasannya ialah mengenai tantangan strategi bisnis. Dalam perusahaan, baik besar maupun kecil, harus berpikir dan bertindak secara strategis dalam lingkungan persaingan global yang sengit saat ini. Sebab setiap perusahaan pasti menghadapi kekuatan lingkungan persaingan yang cepat berubah, dan di masa depan eksekutif perusahaan kecil dihadapkan pada perusahaan dan ketidakpastian yang semakin besar.
Perusahaan besar juga yang dihadapi wirausahawan saat ini mulai terbentang, yaitu mulai dari pergeseran perekonomian dunia dari modal berbasis finansial ke modal berbasis intelektual. Thomas W. Zim Merdeka tahun 2018 berpendapat bahwa terdiri dari 3 komponen, yakni modal manusia atau human capital, modal struktural atau structural capital, dan modal pelanggan atau customer capital. Yang kedua yaitu membangun keunggulan kompetitif. Tujuan pengembangan rencana strategis ialah untuk menciptakan keunggulan kompetitif, yakni sekumpulan faktor yang membedakan perusahaan kecil dari para pesaingnya. Kunci bagi kesuksesan bisnis dari perspektif strategis adalah dalam mengembangkan keunggulan kompetitif yang unik, yaitu dengan keunggulan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan sukar ditiru oleh para pesaing. Dan yang ketiga ialah proses manajemen strategis berwirausaha. Prosesnya terbagi menjadi mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya dengan pertanyaan visi yang bermakna, meningkatkan kekuatan dan kelemahan perusahaan, mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman penting yang sedang dihadapi perusahaan, mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan, menganalisis pesaing, menyusun sasaran dan tujuan dari perusahaan, merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategis yang tepat, menerjemahkan rencana strategis ke dalam rencana aksi, dan menentukan pengendalian yang tepat. Dan yang keempat akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam berwirausaha strategis. Adapun kesalahan-kesalahannya yakni yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Yang kedua, kurang pengalaman. Yang ketiga, pengendalian keuangan yang sangat buruk. Yang keempat, lemahnya usaha pemasaran. Yang kelima, kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Yang keenam, pertumbuhan perusahaan yang tidak terkendali. Yang ketujuh, lokasi yang sangat buruk. Yang kedelapan, pengendalian persediaan yang tidak tepat. Yang kesembilan, penetapan harga yang tidak tepat. Dan yang terakhir ialah ketidakmampuan membuat transisi dari kewirausahaan. Kelebihan dan kekurangan isi buku pertama. Kelebihan buku. 1. Buku ini sangat bermanfaat terutama bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah kewirausahaan. 2. Pemaparan materi dalam buku ini memuat referensi yang banyak sehingga dapat meyakinkan pembaca bahwa buku ini sudah merupakan revisi dari buku-buku yang sudah disebutkan. 3. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 4. Isi materi yang terdapat dalam buku, setiap judulnya tidak terlalu panjang, tapi jelas dan mudah dipahami. Kelemahan buku. 1. Kurangnya ilustrasi atau gambar yang terdapat dalam buku, sehingga dapat membuat orang jenuh dalam membacanya. 2. Ada baiknya cover buku dibuat lebih menarik, sehingga akan menambah daya tarik orang untuk membacanya. 3. Tidak terdapat rangkuman dari bab-bab yang sudah dibahas. Kelebihan dan kekurangan isi buku kedua. Kelebihan buku. 1. Mencantumkan pendapat para ahli pada setiap sub-babnya. 2. Terdapat pengertian dari setiap materi yang telah dipaparkan. 3. Agar pembaca lebih mengerti dari sub-bab buku ini, materi pada buku ini dijelaskan secara rinci. 4. Cover buku yang sangat cerah membuat kita tertarik untuk membacanya. 5. Penggunaan bahasa atau kalimat yang ringan sehingga mempermudah pemahaman bagi pembaca. Kelemahan buku. 1. Skema, bagan, maupun tabel pada bab ini tidak ada. 2.
Tidak dijelaskan bagaimana solusi dari kesalahan-kesalahan dalam kewirausahaan strategis. Ketiga, tidak ada memberikan contoh dalam proses manajemen strategi dalam berwirausaha. Keempat, adapun kekurangan dari bab ini adalah dari segi penggunaan. Jika melihat perkembangan zaman yang ada, maka buku ini juga perlu mendapatkan tambahan agar isu-isu yang berkembang dalam masyarakat agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam materi buku. Kesimpulan, buku kewirausahaan adalah buku yang memaparkan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dalam buku Usaha Kecil dan Kewirausahaan, Pola Pikir Pengetahuan, Keterampilan Karya, Wahyudin Albert, Darwin Lee dan kawan-kawan dengan materi bab 6 yang berjudul Perencanaan Strategis dalam Bisnis, dan buku Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan karya Arif Yusuf Amali dengan materi bab 9 yang berjudul Perencanaan Strategis Kewirausahaan. Pembahasan yang sudah dijelaskan secara rinci setiap babnya, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Baiklah, kami sebagai pemateri dengan Critical Book Review dengan buku yang kami review ialah buku yang berjudul Usaha Kecil dan Kewirausahaan, Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan, dan buku yang berjudul Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. Di sini kami sebagai pemateri pamit untuk undur diri, dan semoga teman-teman dan mahasiswa sekalian dapat memahami dari Critical Book Review yang sudah kami tayangkan ini. Untuk itu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.